Ki Hajar Dewantara namanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu di Sekolah SMP Negeri Banda yang begitu hebat dan sangat berantusias telah hadir di malam hari yang sangat tenang ini untuk bisa mengikuti kegiatan tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan satu materi yang membahas tentang kita punya tindakan, kita punya cara-cara memperlakukan anak di sekolah. Mengapa saya tidak dalam kita punya kehidupan di sekolah? Maksudnya kepada kita punya siswa. Jadi fokus utamanya seperti itu Bapak Ibu. Dan materi-materi ini sebelumnya telah kita bahas di hari-hari kemarin. Tinggal saya memperkuat saja pada guru-guru kita di sekolah, kolaborasi mengimbas di share screen Bapak Ibu. Ini adalah merupakan tampilan daripada webinar kita, agenda dari webinar kita. Bapak Ibu, saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Tadi ini sudah. Lanjut. Lihat. Ya Bapak Ibu, ini saya punya cover depan tentang budaya positif, di mana ada konsep-konsep penting yang saya akan bahas dalam budaya positif. Tapi terlebih dahulu kita masuk kepada agenda kita dulu pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pembukaan Bapak Ibu, ada penyambutan, tadi kita sudah penyambutan. Yang kedua, kita mulai dengan doa bersama, ada ice breaking Bapak Ibu, ada video inspiratif, penyampaian tujuan, dan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama Kotong sudah lewati yaitu penyambutan. Sekarang kita masuk kepada doa bersama Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini untuk doa, saya guru bisa memimpin kita untuk berdoa pada malam hari ini untuk mengawali kita punya pembelajaran Bapak Ibu. Punya webinar malam hari ini Bapak Ibu. Boleh saya meminta supaya Pak Tito bisa memimpin doa kita pada malam hari ini. Pak Tito? Pak Sopian sudah pimpin doa. Pak Sopian. Pak Sopian, boleh. Pak Tito mungkin ada ke belakang Kak, Pak. Opan? Opan, tolong pimpin doa. Alhamdulillah saja. Kak Ibu Iman. Ya, Bu. Bu. Ya, oke. Ya, untuk mengawali Zoom kita pada malam ini, bersama-sama kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Opan telah membacakan doa pada
malam hari ini. Ya, Ibu. Saya kembali kepada ini, menghentikan presentasi dulu Bapak Ibu. Ibu, langkah selanjutnya ada ice breaking. Diskusinya harus kita lakukan bersama-sama, lalu kita menyegarkan kita punya suasana hari ini dulu. Ada ice breaking Bapak Ibu, nanti saya tampilkan, berusaha tampilkan. Kita mengikuti gerakan-gerakannya Bapak Ibu ya. Oke. Ini Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang. Mantap Bapak Ibu. Ikut gerakan ya Bapak Ibu ya. Siap. Tangan ke atas. Siap Bapak Ibu. Siap. Siap. Siap sama-sama. Ke atas. Burung yang terbang. Tangan ke depan. Pagar bundar. Kiri. Dua jatuh. Oke Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu sudah merasa renggang dan mulai kita bisa bersiap-siap untuk melakukan pembelajaran pada kegiatan webinar kali ini Bapak Ibu. Mantap Bapak Ibu. Sekarang untuk belajar tentang budaya positif Bapak Ibu, saya mau menampilkan video inspiratif Bapak Ibu. Video inspiratif ini menyangkut budaya positif. Jadi budaya positif itu kalau menyangkut budaya berarti sikap, tindakan, dan lain-lain. Saya suruh menyimak, lalu saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian apa yang kalian lihat pada video itu. Dan saya ingin supaya masing-masing guru bisa memberikan tanggapan dan saran terkait dengan video yang akan saya sampaikan ini. Boleh Bapak Ibu saya share Bapak Ibu? Nanti boleh siapa yang mau ingin bertanya boleh raise hand. Oh nanti dulu ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Maaf, ada kesepakatan kelas yang kita sepakati. Maaf Ibu Bapak Ibu beta share dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Maaf. Nah Bapak Ibu, beta share screen dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang harus kita sepakati Bapak Ibu. Ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu? Lihat. Ya. Jadi dalam kita berdiskusi dalam webinar ini ada kesepakatan diskusi yang kita harus sepakati. Yang pertama Bapak Ibu, seluruh peserta itu memiliki kesempatan untuk berpendapat.
Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Kemudian selanjutnya, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi di ration dulu, nanti dipersilakan berbicara, baru berbicara. Jadi tidak kelihatan kayak berebutan, nanti teman yang lain dulu, baru bergiliran yang lain. Kemudian semuanya berpartisipasi aktif dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira, Bapak Ibu. Ya, itu kesepakatan kelas Bapak Ibu yang harus kita penuhi untuk malam hari ini kegiatan webinar. Dan Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kita mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Konsep inti seperti apa Bapak Ibu nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu saya mau menampilkan video inspiratif ini. Boleh saya ingin melihat apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika mendengarkan atau mengamati video pembelajaran ini, Bapak Ibu. Menyangkut dengan budaya positif, ada nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai kemanusiaan apa, nilai-nilai budaya apa yang terkandung. Bapak Ibu, saya share screen Bapak Ibu. Sana dengar apa yang betul. Ini apa seru? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin
tampilan video yang saya tampilkan malam hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah menyimak video yang ada Bapak Ibu? Jadi itu adalah kisah seorang anak yang video tersebut berhubungan dengan budaya positif. Dan itu kita bisa lihat juga di keseharian kita Bapak Ibu, tapi kita tidak lihat dengan mata kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah terjun langsung ke anak-anak punya kehidupan. Jadi saya hari ini mau minta pendapat dari Bapak Ibu, apa yang harus yang kamu tanggapi atau gali dari video inspirasi yang ada. Boleh memberikan tanggapan, siapa yang mulai, boleh ration. Kalau memang mau langsung berbicara boleh, saya hidupkan mic supaya bisa menyampaikan pesan-pesan atau hal-hal yang kalian bisa lihat dari video itu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, supaya bisa kita share bersama dan kita bisa aplikasikan ini kepada anak-anak kita ke depan seperti apa. Boleh siapa yang boleh ration. Terima Pudin boleh ya. Saya bukan antrean ya Bapak Ibu. Lima duluan ya. Boleh, Bima silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang pada kesempatan ini memberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat video inspiratif tadi yang diputarkan. Pertama, saya sangat tertarik seorang anak yang begitu semangatnya bisa di samping sekolah bisa membantu orang tua. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia terdapat dalam keterampilan hidup. Karena dalam keterampilan hidup itu dia mencakup beberapa poin. Yang pertama, dapat dipercaya. Kemudian di sampingnya itu pun tidak merendahkan orang lain. Itu dia masuk bisa di keterampilan hidup. Dan ini merupakan 5 dasar manusia ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pada dasarnya itu bahwa manusia memiliki kebebasan dan saling menghargai. Ya, dia di sini dia termasuk dalam konsep inti budaya positif intinya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Ima. Di sini kita lihat ya Ibu Ima punya pendapat bahwa beliau kalikan video inspiratif tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu nanti kita bahas Bapak Ibu. Yang jelas dalam tuh ada nilai kebebasan Bapak Ibu dan saling menghormati. Jadi dengan lihat video tadi ada temannya itu yang memang berusaha untuk membela dia ya, membela anak itu bahwa dia memang keluar untuk membantu orang tuanya yang memang sedang tertabrak Bapak Ibu. Jadi pada saling menghargai dan menghormati sama teman ya, dan ada kebebasan. Dia ingin melepaskan diri untuk memilih bahwa dia bekerja sama dengan orang tuanya. Ini adalah suatu kebebasan, tampilan dari kebutuhan hidup untuk bisa bebas, dan ada tujuannya yaitu mungkin bisa membantu orang tuanya dan bisa menemukan orang tuanya, mungkin dari orang tuanya itu sehingga hidupnya itu bisa menjadi orang yang bisa jadi lebih baik ya. Itu mungkin pendapat dari Ibu Ima. Terima kasih Ibu Ima, pendapat yang baik dan luar biasa. Terima kasih. Saya tahu juga bahwa semuanya ada punya pendapat. Dan mungkin ada lagi yang mau ration. Terima kasih Ibu Ima, pendapat yang luar biasa. Oke, yang kedua ini ya, saya boleh langsung saja ke orang ya. Bisa Bu Desi, bisa Ibu. Bisa memberikan tanggapan Ibu. Terima kasih Ibu Pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan guru semua, dari video yang tadi saya lihat tidak begitu mengamati juga, terus lagi suaranya tidak kedengaran. Di sini saya budaya positif yang perlu kita terapkan.
itu di situ tadi ada lingkungan sekolah, dan di sini seperti yang tadi yang dikatakan oleh Ibu pemateri, di mana budaya positif di sekolah ialah nilai kita harus menanamkan nilai-nilai keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di lingkungan atau lembaga di mana kita bekerja, dan juga kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan keinginannya dia ke depan. Mungkin itu saja sedikit uraian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa melengkapi. Ibu Nia mungkin. Terima kasih Ibu pemateri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan buat forum. Terima kasih Ibu Desi, suatu tanggapan dan pendapat yang luar biasa juga Bapak Ibu. Di sini ada hal yang saya garis bawahi itu mengenai keyakinan dan suatu pembiasaan juga ya Bapak Ibu ya. Keyakinan yang memang sesuatu datang dari dalam diri ya Bapak Ibu ya. Nah itu memang suatu motivasi intrinsik yang memang datang dari diri, tidak dipaksa Bapak Ibu. Jadi hal ini juga yang nanti kita akan bahas dalam ruang forum, dan itu memang sangat cocok dengan budaya disiplin yang ada. Jadi secara tidak kita sadari bahwa anak-anak kita itu sebenarnya mungkin juga ada di posisi seperti itu Bapak Ibu ya, tapi kita tidak mengamati. Tapi pada dasarnya mereka mengawali dengan lain. Nanti ada, saya batasi cuma 3 saja. Ada satu orang lagi boleh, pilih Bu Nia, akan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya saksikan tadi atau saya lihat tadi seperti yang tadi Bu bilang, apa yang ingin dilakukan dari diri sendiri tidak ada Pak. Mungkin kalau misalkan ya, tapi mungkin jadi sikap untuk orang tuanya atau keluarganya, tapi untuk sesama yang berada di bantuan dia pada saat itu. Mungkin hanya ada dia, tidak ada orang lain, otomatis dia harus membantu. Karena memang sudah ditanamkan atau dikasih nasihat atau didik dari orang tuanya untuk saling membantu, jangan atau orang lain dalam usaha ya. Mungkin itu saja pendapat atau tanggapan dari saya. Mungkin ada yang mau menyempurnakan apa yang saya sudah tanggapi. Terima kasih atas pendapatnya biasa, sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya garis bawah sini ada hati, penggunaan hati. Ini yang kita mau bahas, motivasi intrinsik. Kalau sudah datang dari hati, siapa saja bisa ditolong, bukan orang tua. Dan yang dikatakan itu benar sekali. Dan motivasi intrinsik itu kalau sudah tertanam Bapak Ibu, itu mau siapa saja pasti bantu. Dan ada hal lain di belakang yang mendorong. Jadi ujung-ujungnya kalau orang yang tidak mendorong itu sudah tidak ada, maka dia juga tidak ada faktor untuk menolong lagi. Jadi kalau muncul dari hati Bapak Ibu, dia akan tetap tertanam sampai kapan. Ya, terima kasih Ibu Nia. Ini ada satu orang dari Ration, Ibu Satila Hussein Al-Katiri. Ibu Tila mau sampaikan pendapat mungkin? Oh tidak. Nah, oke, 3 orang saja Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak-banyak, pendapatnya luar biasa dan sudah mengena sekali dengan materi nanti kita sampaikan pada konsep positif ini Bapak Ibu. Jadi ini ada materi yang nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Saya akan share screen, Bapak Ibu izin untuk share screen. Siapa? Sudah tadi barang ada Zoom. Ya Bapak Ibu, Mau ikut mah? ini materi webinar kita untuk malam hari ini Bapak Ibu tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ini mengenai paradigma belajar Bapak Ibu. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena mengingat waktu saya membahas hal-hal yang penting saja Bapak Ibu ya. Kita mulai dengan paradigma belajar. Jadi dari pernyataan bagaimana orang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ini menurut teori Stephen R. Covey. Bapak Ibu, saya kita menyimak apa yang disampaikan ini. Nanti di bagian akhir ada soal-soal yang kita diskusikan terkait materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Beberapa materi yang saya sampaikan. Beberapa pertanyaannya Bapak Ibu ya, pertanyaan diskusi yang nanti saya sampaikan terkait dengan materi yang saya paparkan. Ya Bapak Ibu, bagaimana seorang tuh bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini sebenarnya maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol Bapak Ibu. Ini merupakan pola pikir, paradigma belajar dari stimulus respon kepada teori kontrol. Bedanya apa Bapak Ibu? Kita perhatikan dulu di sini. Ya, stimulus respon Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang masuk ke dalam paradigma atau pandangan belajar tentang stimulus respon. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ketika masuk ke teori kontrol, dia sudah berubah. Realita kebutuhan kita tuh berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal itu sama. Yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dia bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpendapat pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Hanya ada orang yang bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ibu, dengan Bapak Ibu, dengan konsep merdeka belajar ini Bapak Ibu, dia berpengaruh kepada paradigma belajar kita Bapak Ibu. Stimulus respon ini merupakan paradigma pembelajaran yang sudah direvisi dengan teori kontrol Bapak Ibu. Ada hal-hal yang saya garis bawahi yang penting saja Bapak Ibu. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang paling penting ini Bapak Ibu. Perilaku buruk tidak dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Ini. Misalnya Bapak Ibu, kalau materi ini misalnya Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu tujuan. Misalnya kalau di sekolah Bapak Ibu, ada seorang siswa yang memang dia membuat sebuah kesalahan Bapak Ibu, membuat kesalahan di sekolah kita. Misalnya Yumin misalnya Bapak Ibu, saya kasih garis bawahi saja Yumin, dia melakukan kesalahan dengan tidak hadir tepat waktu. Itu suatu hal yang lumrah sudah kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini kalau menurut stimulus respon itu dia menjustis bahwa hal itu merupakan suatu kesalahan yang fatal buat dia.
Tapi ketika masuk dengan teori kontrol yang diciptakan, itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin dia berbuat kesalahan itu ada tujuan Bapak Ibu. Yang pertama itu hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya mungkin tidak ada perhatian dari orang tua Bapak Ibu, tidak ada kasih sayang Bapak Ibu, ada orang bilang kebebasan yang terkontrol dari orang tuanya. Jadi dengan alasan-alasan yang mendasar kayak gitu tuh, sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan yang fatal dalam hidupnya. Apalagi menyangkut dengan pelajaran di sekolahnya. Jadi hal ini saya garis bawahi, saya akan menyangkut, dia sangat dominan di sekolah kita. Dan kita mengajar ini di CGP ini Bapak Ibu, kita melihat hal-hal yang berbeda dengan kita punya kehidupan real sebenarnya di sekolah kita Bapak Ibu. Dengan melihat sebuah kesalahan itu, karena ada tujuan yang mendasari. Dan tujuan-tujuan itulah kita berusaha untuk pecahkan dia, untuk mencari tahu, menganalisis, dan mencari jalan keluar dari mereka. Lalu caranya bagaimana Ibu? Nanti di segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan anak itu dengan teori kontrol, lalu dikaitkan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita tuh sering di forum itu sering berdebat. Bagaimana kalau siswa begini. Tapi memang kurikulum baru dan tuntutan dari budaya positif yang memang diciptakan sedemikian rupa dengan teori kontrol, mengharuskan kita itu untuk berkaca Bapak Ibu. Karena memang hal-hal teori kontrol ini dia berkaitan dengan kurikulum merdeka, memberikan kebebasan kepada murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa orang lain yang bisa mencampurinya kecuali kalau dia berusaha untuk mencari solusi terhadap dirinya, orang lain bisa jadi mengendali di situ. Jadi hal-hal yang saling mengimbangi. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, persoalan itu tuh siswa sendiri yang bisa pecahkan. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini bukan saya yang omong Bapak Ibu ya, ini teori kontrol. Tapi kita belum terapkan Bapak Ibu. Kita tidak menjustis apa-apa di sini Bapak Ibu, kita semuanya masih belajar untuk bisa menerapkan hal ini di lingkungan kita sendiri. Oke Bapak Ibu, ini mengenai paradigma belajar. Saya skop untuk 2 teori saja, yaitu stimulus respon dan teori kontrol Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif. Ini nanti sudah ada di belakangnya Bapak Ibu ya soal ini, disiplin positif Bapak Ibu. Lihat ya Bapak Ibu, saya kasih besar sedikit. Ibu, ada ketika kita mendengar kata disiplin Bapak Ibu, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu? Hanya kalau apa yang kata disiplin? Peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ini nih budaya positif mengajar kita nih Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Jadi ada orang bilang sebuah hukuman dan tidak memberikan hukuman dengan konsekuensi memberikan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini hal yang kadang menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kita Bapak Ibu. Hukuman ini boleh kita laksanakan kecuali kalau tidak ada pilihan lain. Ini dibicarakan di sini. Kemudian lanjut Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin maknanya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan Bapak Ibu. Yang jelas ke Bapak Ibu, disiplin positif itu orang bilang itu merupakan idaman dari guru. Apalagi kalau siswa bisa melaksanakan itu. Kita semua punya target ke situ. Dan kita akan melihat bahwa hal-hal itu karena mendapat kepatuhan atau ingin orang-orang sekitar kita bisa patuh dengan segala aturan atau cara kita kerja, anak-anak kita mungkin dalam lingkungan kita. Ayo Bapak Ibu kita lanjut Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan ini ada banyak Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau share di LMS yang kita dapat banyak sekali. Tapi saya ambil cuman nilai-nilai kebijakan ini, nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri kita Bapak Ibu.
dan merupakan metode intrinsik yang tadi bilang, metode yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi metode intrinsik ini Bapak Ibu coba perhatikan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Kalau Bapak Ibu lihat ini apa sebenarnya Bapak Ibu, ada mandiri, bernalar kritis, berpemikiran global, gotong royong, kreatif. Ini Itu profil belajar Pancasila, Ibu. di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kalau profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu merupakan juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai positif yang tertanam dalam diri kita Bapak Ibu. Salah satu faktornya adalah disiplin positif. Ya apa? Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kemudian ini juga ada Bapak Ibu, ini apa lagi? Ini ada banyak dari organisasi-organisasi yang memang sudah mempunyai nilai-nilai tertentu Bapak Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, ini merupakan semua dari apa? Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya bisa mandiri Bapak Ibu. Nilai-nilai yang positif yang ada dalam diri kita Bapak Ibu. Bisa ada rasa hormat, toleransi, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, Bapak Ibu kerjasama, percaya diri, komitmen, dan lain-lain. Banyak Bapak Ibu. Tapi ini beberapa hal saja yang saya tampilkan. Bisa dipaham Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Lanjut next, Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya Bapak Ibu, ini ada teori motivasi. Diane Gossen, lihat kah Bapak Ibu? Bisa lihat layar saya Bapak Ibu? Saya lanjut Bapak Ibu, sudah terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Diane Gossen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu dia termotivasi karena 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak. Biasanya orang-orang itu termotivasi, misalnya kita di sekolah saja Bapak Ibu. Misalnya saya sendiri ya sebagai orang guru Bapak Ibu. Kalau saya datang ke sekolah cuman karena saya menghindari hukuman atau sanksi dari kepala sekolah misalnya, mendapat sanksi dari kepala sekolah atau dari korwil atau dari pengawas atau dari pemangku kepentingan yang lain, sehingga saya termotivasi untuk bisa masuk ke sekolah itu tepat waktu. Alasannya apa? Karena menghindari hukuman, ketidaknyamanan hukuman. Ada faktor hukuman yang membuat sampai saya harus datang tepat waktu. Saya harus datang tepat waktu, bukan karena faktor lain. Ya Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, kalau hukuman tidak ada, kita yakin berarti saya mungkin masuk tempo, Bapak Ibu. Karena dasar masuk tempo itu karena ada hukuman dulu, sanksi, mungkin diskor Bapak Ibu dan lain-lain. Dan itu hal-hal yang memang sudah lumrah terjadi di kita punya lingkungan. Dan kita semua bisa merasakan hal itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita termotivasi itu karena kita diberikan penghargaan. Ya cabut. Nanti kamu ambil sertifikat ya, karena kamu sudah masuk tepat waktu misalnya. Ini ada termotivasi atau terinspirasi karena penghargaan Bapak Ibu. Ingin dibilang hebat Bapak Ibu, dikasih penghargaan dan lain-lain. Nanti kalau setelah semua itu tidak dibuat, sudah tidak ada yang masuk lagi Bapak Ibu. Misalnya mengenai kehadiran dan lain-lain. Dan itu semua terjadi pada kita Bapak Ibu. Ini terjadi karena diberikan penghargaan, diiming-iming dengan imbalan Bapak Ibu. Iming-iming dengan naik pangkat Bapak Ibu misalnya, iming-iming dengan diberikan kedudukan misalnya, penghargaan ya Bapak ya. Jadi dia termotivasi untuk rajin masuk sekolah, melaksanakan dia punya tugas-tugas dan tanggung jawab di sekolah dengan tepat, masuk di kelas tiap hari Bapak Ibu. Tapi saya pertanyakan lagi lebih balik, kalau seandainya tidak ada penghargaan, apa guru itu atau melakukan Bapak Ibu? Tantangan Pak kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini yang kita semua harus bersandar di atas Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kalau kita laksanakan karena keinginan kita Bapak Ibu sendiri dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang tadi itu. Dia sudah tertanam secara alami dalam kita punya diri, berarti apapun kendalanya itu tidak menjadi penghalang untuk kita melaksanakan sesuatu yang baik di sekolah, terutama untuk budaya positif Bapak Ibu. Waktu misalnya Bapak Ibu, kita melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kalau kita laksanakan dengan hati, yang tadi dikatakan oleh teman kita Ibu Nia, dan kita berusaha untuk menghargai diri kita dengan nilai-nilai itu, insya Allah kita akan terpengaruh dengan adanya hukuman, karena hukuman dulu, atau diberikan penghargaan dulu baru kita melaksanakan, dan kita insya Allah akan bisa sukses dengan keadaan yang ada. Lanjut Bapak Ibu, Anda mengingat waktu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa Ibu nanti kita bahas di keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya lewatkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini tadi kemarin saya bahas di sekolah Bapak Ibu. Saya masuk di sekolah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang tersirat dan tersurat lepas dari suku, negara, dan suku bangsa dan agama. Ini ada nilai-nilai universal. Nanti ini dia punya gambaran saja Bapak, ini prosedur Bapak Ibu. Nanti prosedur ini saya tidak jelaskan ya Bapak Ibu, nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mengapa saya kemarin melakukan aksi nyata itu Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu. Kita guru itu sebelum melakukan pembelajaran itu harus buat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan seperti awal kita webinar tadi Bapak Ibu, kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kemarin itu saya di kelas, saya membuat kesepakatan kelas kepada anak-anak itu, dan saya mendapatkan nilai-nilai yang harus menghargai. Khusus untuk pelajaran matematika ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan di kelas, di sekolah, di rumah juga boleh, orang tua, di masyarakat juga boleh, semuanya boleh Bapak Ibu. Kemarin saya laksanakan itu, dan saya khusus untuk pelajaran matematika itu saya mengambil nilai-nilai bahwa dalam melaksanakan pembelajaran matematika itu sudah sepakati yang pertama harus tepat waktu masuk kelas Bapak Ibu. Nanti ada di prosedur Bapak Ibu, nanti saya akan share dan kolaborasi dengan Bapak Ibu. Yang kedua tuh tidak boleh makan dalam kelas Bapak Ibu. Harus menghargai guru. Nilai-nilai itu harus menghargai guru, bertanya dengan sopan dan tertib, dan kemudian ada hal-hal lain yang tidak membuang sampah pada tempatnya, harus membuang sampah pada tempatnya Bapak Ibu dan lain-lain. Jadi ketika ada langgar Bapak Ibu, ini merupakan acuan atau paduan bagi kita Bapak Ibu. Yang ketiga langgar itu kita bawa mereka kepada keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian kita berusaha untuk mereka berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan keyakinan kelas yang ada. Jadi segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang tadi juga dikatakan oleh Ibu Ima, ada nilai kebebasan manusia itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Nilai dasar, nilai kebutuhan dasar. Kita harus bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Ini apa Bapak Ibu? Dia lebih lari kepada fisiologi. Artinya apa? Sandang, pangan, papan, kita berpakaian, dan lain-lain, kita makan, kesehatan, dan lain-lain. Ini lebih kepada bertahan hidup Bapak Ibu. Ada fisiologi, hal-hal yang bisa berupa benda. Bertahan hidup, fisiologi. Kalau psikologi kejiwaan Bapak Ibu. Jiwa kita punya mental. Ini sandang, pangan, dan papan Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kotong semua pasti memiliki akan yang kotong ingin Bapak Ibu. Ada kasih sayang, ada rasa diterima. Kotong ingin diakui oleh orang Bapak Ibu. Kotong ingin disayang oleh orang dengan konteks yang positif Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini nih bukan hal kotong berkuasa, tapi kotong berusaha, kotong punya keyakinan untuk bisa memilih mana yang mesti kita ambil Bapak Ibu. Penguasaan ini, penguasaan misalnya itu merupakan satu kebebasan. Ibu, saya ingin membuat tugas dalam bentuk gambar atau kanvan. Oke. Dan
saran dan tanggapan itu tuh ditanggapi baik oleh guru yang memilih, dan tanda kutip gurunya bisa memilih, pilihan, diberikan kebebasan untuk bisa memilih dalam tanda kutip yang positif, Bapak Ibu. Kesenangan. Kita manusia nih, yang jelas sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita punya hati tuh harus rasa senang dulu, Bapak Ibu. Mungkin kita bekerja dengan sesuatu yang menimbulkan keresahan hati dan lain-lain. Kesenangan merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus kita punya. Dan kesenangan ini kalau kita belajar secara mendalam, Bapak Ibu, ini mengenai pola belajar sebenarnya. Ini belajar kesenangannya lebih sorot kepada belajar, Bapak Ibu. Kalau kita sudah merasa senang dalam mendapat satu kepuasan dalam belajar, berarti ada kesenangan tersendiri dalam belajar. Ini para ahli yang menyatakan, Bapak Ibu, ya, kesenangan ini. Kemudian ada kebebasan. Bebas ini dia, kebebasan dan penguasaan, ini dua hal ini. Jadi bebas ini juga dia berkaitan dengan pilihan juga. Pilihan yang lebih ke arah pembelajaran juga. Jadi penguasaan ini penguasaan, ini kebebasan ini, maaf tadi kebebasan itu berusaha untuk memilih, Bapak Ibu, ya. Dia sama dengan penguasaan. Penguasaan ini supaya orang bisa melihat dia tuh dari sisi yang lebih begitu, Bapak Ibu. Misalnya antara kita dengan guru, misalnya saya dengan siswa misalnya. Pani harus ikut beta. Kalau pani tadi ikut beta, awas pani. Beta punya kekuatan lebih besar daripada beta nih guru. Ini kayak dia menunjukkan dia punya power begitu. Tapi dalam tanda kutip yang positif. Misalnya guru itu, siswa itu melawan perintah misalnya, langsung guru memberikan bimbingan dan lain-lain. Dia mencari, dia punya kekuatan guru itu untuk bisa membangun bimbingan kepada siswanya dengan cara memberikan membawa dia jati dirinya sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Ini penguasaannya, maaf ya. Jadi ada orang bilang ada kekuasaan yang berkembang di sini. Sedangkan kebebasan ini berusaha untuk memilih. Dalam pembelajaran menanggapi respon positif oleh gurunya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Punya berkualitas, Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebar karena mengingat waktu, Bapak Ibu. Ya, dunia khusus dalam pikiran Anda, tempat untuk menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda ingin. Ini sesuatu yang tempat-tempat khusus pikiran Anda, sesuatu yang dia tidak bisa hilang dalam benak kita yang baik-baik, Bapak Ibu. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Misalnya dengan terdiri hal-hal yang sangat signifikan dan benar-benar ada dalam hidup, seperti video ya, Bapak Ibu, ya. Misalnya ada kenangan dengan siswa, Bapak Ibu, ada nilai-nilai positif yang kita ambil pikiran kita filter itu baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bersalah, kemudian ada teman pembuat rasa bersalah, ada pemantau, Bapak Ibu, dan ada hukuman. Ini sebenarnya paling bagus ini, tapi dia sudah terlewatkan nih, Bapak Ibu. Kemudian ada yang terakhir ya, Bapak Ibu, ya, posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada posisi kontrol guru ini kita bisa share sedikit, Bapak Ibu. Ini paling bagus sekali. Terakhir Bapak kita kasih pertanyaan lalu sesi, Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, kita buka modul sedikit ya. Kita buka modul sedikit, boleh. Hentikan presentasi dulu. Nanti ada yang boleh bertanya dan ada pertanyaan kita pas. Ada satu lagi Bapak Ibu. Ini posisi kontrol yang beta garis bawahi, Bapak Ibu. Ini paling penting sekali. Bagaimana kau tanggapi akan nanti. Ini Bapak Ibu. Ini posisi kontrol.
Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang kita ajar CGP, Bapak Ibu. Kita guru itu tanpa kita sadari itu kita ada pemantau dan manajer, Bapak Ibu. Jadi ini ada 2. Ini ada hukuman, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kalau kita guru sebagai Bapak Ibu, itu dong identifikasi seperti ini, Bapak Ibu. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kotong berdiri sebagai penghukum itu pasti kotong kalimat begini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas, Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Bagaimana respon ini kepada siswa? Ini hasilnya terhadap siswa, Bapak Ibu. Kita langsung saja. Kemungkinan murid itu dia marah, Bapak Ibu. Beta semenjak sapa-sapa, Bapak Ibu, ini hal yang memang dong bicarakan dalam konsep ini, Bapak Ibu. Kemungkinan murid itu bisa marah dengan tanggapan guru, mendendam, bersifat agresif. Bisa saja, Bapak Lebih buruk lagi, Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa sepulang sekolah murid bisa melihat motor atau mobil apakah ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pang. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di kita punya sekolah aja seperti dia, Bapak Ibu ya, mungkin karena kita memberikan tindakan yang terlalu lebih, ada yang melempar kaca, Bapak Ibu, karena dendam, Bapak Ibu. Karena kita menjalankan apa, Ibu? Kita menjalankan posisi penghukum, Bapak Ibu, dengan kalimat-kalimat seperti ini. Dan kita semua ada di posisi ini tanpa kita sadar. Akhirnya imbasnya tuh seperti ini, guru siswa jadi begini. Jadi kejadian di kita sekolah itu karena latar belakangnya mungkin karena kita menjalankan posisi penghukum, Bapak Ibu. Jadi itu contoh penghukum, Bapak Ibu. Ada pembuat rasa bersalah. Kalimatnya seperti ini, Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah? Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang membuat kesalahan, Bapak Ibu, kita punya kalimat begini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini seperti kita menyalahkan guru, kita menyalahkan siswa sebenarnya. Kita menyalahkan siswa dalam hal ini. Kamu saja yang membuat bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu, kita kembalikan kepada hal seperti itu, dan itu terjadi juga kepada kita, Bapak Ibu. Dan imbasnya apa, Ibu, Bapak Ibu? Murid seperti ini, murid akan merasa bersalah tidak mengecewakan ibu guru dan bapak guru dan lain-lain. Dan mereka tuh jadi murung dan emosi mereka itu terpendam, Bapak Ibu. Dan sewaktu-waktu bisa meledak, Bapak Ibu. Teman, Bapak Ibu, nah ini juga pernah juga ada di posisi kita, Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, Bapak Ibu. Jadi kita berbicara dengan siswa itu kayak semacam seorang teman, Bapak Ibu. Dan imbasnya itu siswa itu akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada pemantau. Pemantau ini mengawasi, kita mengawasi dia dengan sebuah konsekuensi, Bapak Ibu. Ada data, ada ukuran yang kotong ambil sebagai konsekuensi. Kita bilang peraturan apa yang kamu langgar. Nah itu ada batasan gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa sanksi dan konsekuensinya, Bapak Ibu. Jadi memantau seperti itu. Siswanya nanti berkembang dengan hal itu, murid mengalami konsekuensi yang dijalankan karena melanggar. Tetap walaupun tidak diberikan sanksi, tapi siswa itu kayak merasa galau mungkin ya, seakan-akan disalahkan, akhirnya juga tidak timbul kenyamanan dalam siswa, Bapak Ibu, karena pertanyaan guru seperti itu. Dan terakhir, Bapak Ibu, manajer. Nah ini manajer, Bapak Ibu. Manajer ini merupakan target belajar kita, Bapak Ibu. Posisi kontrol ini memang dianjurkan pemerintah supaya kita bisa menjalankan posisi ini, Bapak Ibu. Manajer. Posisi manajer itu apa, Bapak Ibu? Posisi terakhir ini. Manajer, Bapak Ibu, adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, Bapak Ibu. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi masalah yang ditemukan oleh siswa sendiri yang menyelesaikan, Bapak Ibu. Dengan apa segitiga resistus? Karena waktunya tidak memungkinkan, Bapak Ibu, nanti saya imbaskan saja lanjut di waktu yang lain, Bapak Ibu, karena waktu. Dan pertanyaannya mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang Anda yakini
apa yang kamu yakini. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, meyakini berarti keyakinan kelas. Jadi imbasnya itu Bapak Ibu, siswa di posisi kini saya merasa ada keadilan Bapak Ibu, tidak dikesalahkan dan lain-lain, ada solusi yang apa konsekuensinya, misalnya kalau Indi kalau datang terlambat misalnya Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kamu datang terlambat? Pasti ada alasannya. Ibu, kantin saya rusak. Nah, setelah itu ke depannya kamu mau ambil solusinya seperti apa? Apa solusi itu bisa kamu utarakan kepada ibu? Nanti dia utarakan. Apa kamu yakin bisa melaksanakan hal itu? Bisa, baru kita memvalidkan dia punya solusi yang ada. Jadi tidak memberikan justifikasi yang terlalu lebih. Ini menurut posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Tetapi bersama-sama dengan siswa duduk untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nanti ini kembali kepada segi restitusi, tapi saya tidak bahas nih waktu Bapak Ibu. Dan tidak memungkinkan, nanti saya akan imbaskan lagi di kesempatan lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu beberapa presentasi yang saya sampaikan, konsep-konsep inti disiplin positif Bapak Ibu. Maaf, saya tidak memberikan penjelasan yang lebih real, nanti saya sampaikan lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, karena saya berbagi sesi saya sudah sampaikan bahwa agenda saya seperti apa yang tadi depan tadi Bapak Ibu. Jadi tahap ini kita masuk kepada tahap diskusi Bapak Ibu. 2 soal saja Bapak Ibu, karena mengingat waktu Bapak Ibu, karena kita presentasi juga tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan disampaikan oleh teman, saya memberikan kesempatan ke yang lain, boleh sharing kita pagi. Dari tampilan yang ada yang mau bertanya silakan, dan ini permasalahan kita deal di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama bahas Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Ima ya. Ada Ibu Ima dan Satila. Ibu Ima ya. Saya persilakan mau Ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pemateri. Ibu Ima, maaf kita potong sedikit. Satu pertanyaan saja Ibu Ima, jangan terlalu banyak-banyak Ibu Ima, karena waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah memberikan saya kesempatan kedua kalinya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu pemateri terkait nilai kebajikan. Ya, tadi disinggung profil belajar Pancasila dan beberapa poin penting di dalamnya. Nah, di sini apakah dalam keterampilan profil belajar Pancasila tidak dikaitkan dengan keterampilan hidup? Ya, karena pada dasarnya yang kita lihat di sekolah itu harus ada penanaman sikap keterampilan hidup yang diantaranya itu tidak merendahkan orang lain. Intinya pada nilai kebajikan. Tapi tadinya Ibu singgung hanya 2 nilai sehingga membuat saya terpikir maka nilai keterampilan hidup itu tidak ditanamkan dalam nilai kebajikan. Padahal dalam nilai keterampilan itu juga sangat perlu agar masing-masing siswa antara siswa dan guru dan siswa itu ada tidak saling merendahkan atau saling bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Ibu, karena ada soal mengenai mengapa tidak ada nilai kebajikan yang lain selain daripada nilai Pancasila, nilai tanamkan, misalnya keterampilan hidup, bukan orang lain itu supaya tidak ada gap ya di antara kita bahwa ada yang kaya, ada yang miskin dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaan yang kita ini, apa ada yang memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ada yang menanggapi dari Ma? Menanggapi masalah ini sebelum kita sama-sama melihat lagi. Mengapa tidak ada nilai? Apa cuma nilai-nilai profil Pancasila, tidak ada nilai lain dalam profil Pancasila? Oke Bapak Ibu ya.
Ibu Nia bisa? Kalau mau ini boleh. Ya, oke, Bapak Ibu. Karena mengingat waktu, saya menanggapi sedikit ya, menanggapi Bapak Ibu untuk pertanyaan Ibu Bima. Ibu Bima, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Bima, saya menanggapi saja bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebijakan ini banyak, Bapak Ibu. Ada 5 organisasi yang menerapkan nilai-nilai kebijakan, tapi saya cuma mengambil 2, yaitu profil Pancasila dengan dari organisasi itu. Yang nilai-nilai yang profil Pancasila sebelah atas, yang di bawahnya itu ada nilai dari organisasi lain, tapi ada 4 organisasi lain, 5. Yang diantaranya mungkin memuat keterampilan hidup ini atau rendah, tidak merendahkan orang lain, Bapak. Ada nilai kebijakan itu banyak, tapi mengingat waktu, makanya saya ambil hal-hal yang penting saja. Tapi kalau saya mau share nanti waktu nanti banyak, waktu karena kita cuma terbatas oleh waktu. Ada Bapak Ibu, ada tidak merendahkan orang lain Bapak Ibu, tapi bahasanya tidak merendahkan orang lain. Ini sudah menghormati, tidak merendahkan orang lain kan masuk kepada nilai saling menghormati kan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu di situ. Nilai menghormati, kemudian karena profil Pancasila itu menjurus ya kepada hal keterampilan hidup itu. Umum saja kayak saya lihat misalnya kemandirian, gotong royong, tapi sebenarnya nilai merendahkan orang lain nih dia sama dengan kita menghormati orang lain, skopnya sudah. Tidak merendahkan orang lain, kalau saya nilai ini merupakan suatu peraturan ya. Nanti saya akan membahaskan lagi Bapak Ibu peraturan apa keyakinannya. Tapi nilainya itu tuh nilai saling menghormati dan menghargai ada semua. Terima kasih Ibu Ima, nanti saya akan di luar layar ini kita akan berbagi lagi dengan saya. Ada semuanya, saya akan tunjukkan kepada kalian dan satu penanya saja dan kita melihat soal Bapak Ibu. Ada soal Bapak Ibu yang kita satu soal saja karena mengingat waktu Bapak Ibu. Satu soal saja. Soal terakhir saja Bapak Ibu. Saja. Saya mau pilih soal ini saja. Oke. Ini saya ambil soal nomor 3. Perhatikan Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita saling berbagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nih. Bila nanti dikenal ya Bapak Ibu ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat dari guru dan murid-murid Anda, jelas tidak alasan Anda. Jadi kalau di sekolah itu sing ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Yang tadi tiga motivasi itu Bapak Ibu, penghargaan, hukuman dan berdiri itu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Satu soal saja Bapak Ibu, terakhir saja Bapak Ibu. Karena mengingat waktu Bapak Ibu. Ya, saya tutup ini dulu. Udah ya, sudah bisa lihat soalnya Bapak Ibu. Nanti kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Saya sharing dulu dengan kalian. Bapak Ibu. Ada yang setengah, saya mau yang lain dulu, yang lain. Yang lain dulu. Kalau sing ada aturan Bapak Ibu, kalau ada kepala sekolah yang marah-marah, kalau potong sertifikat karena jadi guru teladan, apakah kita mau masuk tepat waktu kalau ada semua itu Bapak Ibu? Karena penghargaan itu juga hukuman Bapak Ibu bagi saya. Tapi mungkin saya belum bahas di sini Bapak Ibu waktu Bapak Ibu. Apakah mau tetap masuk tepat waktu? Mengapa? Saya mau yang lain dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau Bu Marni dulu, Bu Marni boleh memberikan tanggapan Bapak Ibu. Ibu Flor. Oke.
Ibu Nia, mau? Ya, oke. Ya. Kita kasih kesempatan untuk Ibu Nia dulu, ada Ration. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Dila tadi. Apakah saya akan datang tepat waktu apabila tidak ada aturan atau hukuman yang nantinya akan saya dapat apabila saya melanggar peraturan atau datang tidak tepat waktu. Untuk saya sih saya akan tetap untuk datang tepat waktu. Alasannya kenapa? Karena mata pelajaran atau jadwal itu kan ada waktu. Misalkan jam 7, misalkan jam prakarya. Jam 7 masuk, jam 8 selesai. Kan waktunya cuma berapa jam saja. Jadi kalau misalkan saya datang terlambat, otomatis kan waktu saya sudah terlewati. Ya, jadi kalau misalkan waktu saya sudah terlambat, otomatis materi yang akan saya sampaikan juga kan sedikit. Yang misalkan saya mau menghabiskan satu bab dalam satu pertemuan itu pada misalkan hari Senin, saya punya jadwal, saya masuk terlambat, tidak tepat waktu, otomatis satu bab yang rencananya saya akan selesaikan pada saat itu tidak terselesaikan. Saya masuknya tidak tepat waktu. Jadi dalam hal ini siswa terutama siswa yang dirugikan. Kemudian saya juga merasa rugi dalam hal waktu. Tidak selesai, ya kan? Berarti pertemuan berikutnya lagi masih dengan materi saya jawaban sekaligus alasan yang ada pada jawaban saya. Jadi pertanyaan lebih bagus lagi dari jawaban saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tangkap di sini Bapak Ibu, sebenarnya ada sebuah tanggung jawab kepada negara Bapak Ibu. Karena dia semua murid-murid itu terlambat dalam mata pelajarannya sehingga masa tepat waktu itu jadi alasan bahwa dia berusaha untuk menghargai dirinya karena tanggung jawabnya kepada dia punya label sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya, untuk bertanggung jawab pada negara dan tepat waktu, anak-anaknya harus tercukupi kebutuhan materinya ya. Dan ini merupakan hal yang menjadi idaman bagi kita semua Bapak Ibu. Kita semua bekerja dari hati untuk anak-anak semua. Terima kasih Bu Nia. Jawabannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Ada yang lain lagi mungkin Bapak Ibu? Satu lagi Bapak Ibu. Saya mau Ibu. Siapa lagi yang mau Bapak Ibu? Bu Marni? Pak Tito? Silakan Pak. Sip. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Meninjau dari pertanyaan yang tadi, kalau misalnya tidak ada teguran atau hukuman, apakah saya akan tetap datang tepat waktu dan alasannya apa? Kalau menurut saya sih, saya akan tetap datang tepat waktu. Alasannya karena selain itu tanggung jawab saya, itu juga merupakan budaya positif yang sudah diajarkan kepada saya itu sejak masih sekolah SD, SMP maupun SMA. Itu kan budaya positif, kita harus selalu tepat waktu untuk menuntut ilmu, dan sampai saat ini juga kita harus terapkan kepada anak-anak kita juga kembali kepada diri kita sendiri. Kalau memang saya punya jam untuk mengajar, saya pasti akan datang tepat waktu walaupun itu tidak ada hukuman ataupun teguran dari pihak atasan.
Kira begitu saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jawabannya luar biasa Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Tito. Ya Bapak Ibu, saya sepakat dengan Pak Tito Bapak Ibu. Karena budaya positif nih sudah ada sejak dulu Bapak Ibu. Cuman karena ada bolong-bolong banyak, potong guru-guru sekarang masuk tempo dan lat karena hal lain, makanya para ahli itu mulai menegaskan tancap gas di tahun 2013 supaya budaya positif ini diberdayakan, diperlakukan Bapak Ibu. Seperti oleh Pak Tito, berarti keyakinan untuk datang tepat waktu sudah ada sejak dulu tertanam. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa ada motivasi yang ketiga sudah ada, yaitu nilai yang sudah diyakini dalam diri sendiri dan menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Mengerjakan dengan keyakinan dengan nilai-nilai yang ada, yaitu datang tepat waktu. Ya, tambahan sedikit Bu Din. Kalau misalnya seandainya tidak ada aturan lalu datanya agak terlambat, itu pasti mungkin harus ditanyakan dulu mungkin alasannya apa, ada tujuannya apa ini. Ya, itu aja Bu. Pasti. Ya, terima kasih Pak. Yang Pak Tito ngomong itu sesuai ya Bapak Ibu. Ya, ada posisi kontrol di situ Bapak Ibu. Ada permasalahan, ada tujuan. Karena ada alasan-alasan itu. Makanya pemerintah bilang bahwa kita punya peraturan boleh ada, tapi kita harus menjalankan segitiga diskusi itu Bapak Ibu. Bahwa segala tindakan dilakukan itu pasti ada tujuannya. Dan sekarang yang kita jalankan adalah teori kontrol Bapak Ibu. Jadi tujuan itu ada alasannya Bapak Ibu. Alasan itu tuh jadi acuan untuk melihat permasalahan yang ada Bapak Ibu. Tidak langsung serta-merta kita menjustice Bapak Ibu ya. Ini apa yang dikatakan Bapak Ibu, kita belajar sama yang ada. Tapi kita menyatakan alasan dulu, lalu kita pecahkan masalah itu secara sama-sama. Itu kemauan dari pemerintah untuk bisa menjalankan kurikulum merdeka terkait dengan Oke Bapak Ibu, yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pertanyaan atau tanggapan dari sisi yang ada. Yang terakhir refleksi Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, tapi cepat sedikit. Ini refleksi Bapak Ibu. Refleksi Bapak Ibu, maaf. Nah ini. Bagaimana perasaan kalian? Maaf, kita share screen dulu Bapak Ibu. Screen just bisa. Terakhir Bapak Ibu, kita masuk di acara refleksi, terus kita berdoa bersama, lalu kita bisa tutup kita punya sisi. Oke, Bapak Ibu, refleksi merupakan bagian terakhir dari webinar kita malam hari ini Bapak Ibu. Ya, ini refleksi Bapak Ibu, bagaimana perasaan kalian pada saat berdiskusi mengenai budaya positif? Apa kesimpulan dari webinar kita hari ini Bapak? Perasaan dan kesimpulan Bapak Ibu. Kita gabung jadi satu saja. Atau orang saja mewakili Bapak Ibu karena waktu Bapak Ibu. Perasaan dan kesimpulan yang kita dapatkan. Perasaan dan kesimpulan. Jadi satu orang menyimpulkan saja Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti hari ini? Semangat Bapak Ibu. Walaupun malam kita tetap berpacu dengan kita punya webinar Bapak Ibu. Ya, apa yang kita dapatkan bisa menjadi fungsi ke depan. Boleh Bapak Ibu satu orang mewakili ya, tentukan betul punya Ibu Kep gue yang memberikan kesimpulan untuk punya acara. Ibu Ima sudah mewakili. Ya, Pak kasih kesempatan. Ibu Ima sudah. Tentu lagi semut Bapak Ibu. Tapi tetap berikan semangat untuk orang tua. Jadi udah sepakat Bapak Ibu, tolong kasih kesempatan pada Ibu Ima juga kasih pendapat. Boleh teman-teman terakhir Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Ima boleh kasih pendapat, perasaan dan kesimpulan. Ya, terima kasih kepada Ibu Materi yang telah memberikan saya waktu yang ketiga kalinya. Di sini saya hanya menyampaikan bagaimana singkat saja Ibu Ima, maaf. Ya, bagaimana perasaan kalian pada saat mendiskusi budaya positif? Perasaan kita senang. Kemudian karena dengan adanya budaya positif,
kita mendapatkan wawasan dan penambahan ilmu yang nantinya kita akan terapkan di lingkup sekolah kita nanti. Nah, sedangkan kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu karena sebagai seorang pendidik adalah tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dini sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu saja Ibu materi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, suatu refleksi yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong kasih aplaus per semua guru dulu untuk malam hari ini. Semuanya luar biasa Bapak Ibu. Partisipasi baik, tanggapan syarat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk doa saya minta untuk Pak Tito untuk doa dulu Pak. Itu doa saja dengan doa selamat. Lalu kita tutup kita punya acara. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya silakan Pak Tito. Taruh kasih tanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sesi diskusi ini. Marilah kita doa dengan diawali dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kesimpulan majelis kita coba dengan doa majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang tadi dipanjatkan bisa dijawab oleh Allah dan kita semua bisa melaksanakan kita tanggung jawab lebih baik dengan apa yang dipaparkan oleh kita hari ini Bapak Ibu mengenai budaya. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu. Nanti kita akan share materi di lain waktu Bapak Ibu. Mohon maaf karena mengingat waktu juga dan ada batasan waktu Bapak Ibu. Saya semua malam hari ini untuk materi ini tentang budaya tersebut. Silakan kita bisa sharing dan kolaborasi Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Ibu Flor, Ibu Desi, Ibu Marni dan semuanya. Terima kasih telah hadir di acara saya di Amin. Insya Allah mudah-mudahan tidak lulus.